Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa li'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul qahhar. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita berjumpa dalam halaqah kita pada sore hari ini. Insyaallah ta'ala mulai hari ini dan 6 hari ke depan, insyaallah 5 hari ke depan ya, kita akan mengadakan pelatihan pembelajaran Al-Quran. Metode apa ini ya? Kita menggunakan kitabnya, metodenya Iqra, buku panduan ya. Ini kitab ini tuh paling enak dibeli dimanapun bisa. Beda dengan ini. Kalau ini butuh perjuangan bisa beli. Harus sudah bersertifikasi dulu, ya sudah lulus, ya sudah mengikuti sertifikasi ya pengajar metode UMI, baru bisa beli ini. Dan ini tidak dijual bebas. Tidak seperti halnya ini. Kalau ini di toko buku Willis pun ada orang jual ya. Tapi kalau ini tidak. Kitab yang Ana pegang ini jilid 1 sampai dengan jilid 3. Ada yang punya ini? Ya. Ini sebenarnya hasil simpulan dari jilid 1 dan 6. Jilid 1 ini berarti jilid 1, 2 di yang kitab yang kecil itu. Jilid 2 berarti 4, jilid 3, 4. Jilid 3 berarti jilid 5 dan 6. Ada jilid 6. Kalau dalam metode Iqra ini ada 6 juga sebenarnya ya. Jadi setiap metode itu berangkat dari metode yang sudah ada ya. Kalau tidak salah ini berangkat dari metode qiraati ya, berangkat dari metode qiraati. Metode Abata, ada yang sudah pernah sertifikasi Abata di sini? Metode Abata itu berangkat dari metodenya UMI gitu ya. Sebenarnya semua metode itu kalau kita lihat kontennya atau isinya itu sama saja ya, hampir sama. Yang diajarkan paling misalnya aba, abata, bata'a, seperti itu saja. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakan? Nada dan irama gitu. Bukan. Yang membedakan itu adalah metodenya. Itu. Apa nih, Ana minum dulu ya. Jadi yang membedakan itu adalah metodenya. Apa itu metode? Metode itu apa sih? Kita sering dengan metode UMI, metode qiraati, metode tilawati, metode Iqra. Metode itu apa? Cara bisa
Ada lagi. Ya. Ya, jadi metode itu adalah suatu teknik ya atau cara penyampaian ya sebuah konten untuk disampaikan kepada audiens atau murid. Dalam hal ini kita berbicara secara global dulu, yang disampaikan kepada audiens agar audiens bisa memahami isi dari konten tersebut, seperti Al-Quran. Konten yang disampaikan itu sama metode itu ya. Tapi apakah orang yang disampaikan konten tersebut bisa langsung memahami atau tidak? Mudah atau tidak? Benar atau tidak? Nah, gitu kan ya. Kadang-kadang sering kita temukan dan banyak ya. Metode katakanlah umi ya. Orang mengajarkan seperti ini. Afwan ya, agak sedikit gatal tenggorokan ya, karena habis mudik dari Jawa Barat jauh, nyetir sendiri ya, PP nyetir sendiri, nggak ada yang gantikan. Contoh seperti ini, kalau orang lihat seperti mudah ya, kalau kita baca apa? Abata gitu kan ya, abata. Cuma apakah seperti itu saja yang kita ajarkan ke orang lain? Sepertinya abata, 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 baba. Pernah nggak terfikir oleh pengajar Al-Quran itu bahwasannya di dalam pelafalan huruf ya itu harus benar. Dalam hal ini jilid 1 mengajarkan tentang apa? Huruf yang berharokat fathah, gitu kan ya. Berarti apa yang kita harus perhatikan di sini sebagai pengajar Al-Quran? Apa? Bahwasannya ketika huruf-huruf tipis itu dilafadzkan yang berbaris atas atau fathah, maka apa? Buka ya, bibir kita itu dibuka. Gitu. Jangan, misalnya kalau kita lafadzkan seperti ini, contoh huruf ba bisa kan? Abata, gitu ya. Abata, benar atau tidak? Tapi bagi orang yang bermudah-mudahan, mereka menganggap itu udah benar. Abata, harusnya terbuka. Tipis, huruf tipis, buka. Coba seperti kayak orang tersenyum, huruf a, ba, ta. Seperti itu. Dan kita usahakan ya murid kita itu melafadzkan dengan kondisi apa yang dikatakan oleh Imam At-Tibi ya. Ia harus disempurnakan harokatnya. Ada spidol enggak ya? Oh ini. Atau yang diistilahkan dengan apa? Itmamul harokat atau penyempurnaan harokat. Jadi harus sempurna. Kalau dhammah juga harus sempurna.
Ya, akula madmumin falam yatimma. Ya. Jadi ketika kita melafadzkan huruf yang berharokat dhammah, maka sempurna, terkumpul daripada kedua bibir kita, monyong kalau bahasa kita. Nah, itu jangan kita lewatkan dari murid kita itu ketika dia melafadzkan huruf yang berharokat dhammah, misalnya misalnya kata bu, monyong. Dan kita harus perhatian dengan murid kita, jangan kita ya benar. Jangan seperti Pak Tino Sidin, gambar manapun bagus. Ya, gambar ini dari Ananda ini bagus, ini bagus semua. Mau yang bagus banget ya bagus semua. Ya, kalau kurang sempurna kita sempurnakan. Nah, nanti di dalam metode kita ini, ya, sementara kita kasih nama metode Rumatillah Ibnu Katsir aja ya. Dalam metode kita ini nanti setiap ya mau kenaikan tingkat ya ke jilid 2 itu nanti ada ujian. Kalau dalam metode Iqra ini ada namanya EBTA, evaluasi belajar tahap akhir. Dan nanti yang menguji itu adalah tim dari Rumah Tilawah. Ya. Lulus tidaknya nanti berdasarkan penilaian dari tim Rumah Tilawah Ibnu Katsir. Nah, kalau lulus, ya lulus, naik berarti dia ke jilid berikutnya. Kalau tidak, ya berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, nanti kan ada catatannya. Ya, catatan penilaian. Ini kurang, ini fathahnya, bibirnya tidak terbuka. Ya, ketika kasroh, ya rahangnya tidak diturunkan. Ya, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi benar-benar murid kita itu melafadzkan setiap huruf-huruf hijaiyah itu dengan sempurna. Apa kata Al-Imam Ibnu Jazari ya di dalam muqaddimahnya, idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi dengan kewajiban yang bahasanya ini bahasa yang takkid sekali gitu ya, ditekankan ya, dengan kewajiban yang teramat sangat ya bagi seseorang yang hendak memulai membaca Al-Quran, terlebih dia meriwayatkannya, maka hendaklah ia terlebih dahulu mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Untuk apa ini dipelajari? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar setiap orang yang membaca Al-Quran itu bisa membaca atau melafadzkannya dengan bahasa yang paling fasih. Jadi kita itu sebenarnya bukan hanya dituntut dengan bahasa yang fasih, tapi paling. Isim tafdilnya kan demikian. Tahu ya isim tafdil ya? Af'alu. Paling. Bi'absah. Absahu bi'absahi. Masbuk bin harfil jar gitu kan, karena dia masbuk dengan harful jar bi. Ya. Jadi dengan bahasa yang paling fasih, bi'absahil lughati. Lughah itu bahasa. Jadi yang muncul di benak pengajar Al-Quran itu terhadap muridnya, yaitu perhatiannya bahwasannya muridnya itu harus melafadzkan setiap hurufnya itu dengan bahasa yang paling fasih. Jangan kita biarkan. Yang penting dia sudah bisa abata, taba'a, abata, dibiarkan saja.
Ada yang sudah lulus Iqra 6, bahkan sudah masuk ke Al-Quran, bahkan sudah pernah khatam. Kami dulu pernah mengajar privat, banyak sekali kekeliruannya, jauh dari kebenaran. Ya, maka itu harus dihindari. Kita punya tanggung jawab ya terhadap peserta didik kita, murid kita. Ya, jangan kita ini sekedar mengajar, yang penting amplop. Jangan ya. Kalau guru-guru, sebagian guru-guru di zaman kami sekolah dulu ada yang seperti itu. Yang penting udahlah, ujian ya sudahlah, seperti itu. Jangan. Kita punya tanggung jawab bagaimana agar anak didik kita ini bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Di Indonesia ini 75% kurang lebih orang Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Kalau dikerucutkan lagi, ya itu lebih dari sekian persen orang itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan syurutut tilawah, sesuai dengan syarat-syarat tilawah. Cuman berapa persen? Katakanlah diambil 5%, mungkin 10%-nya tidak ada. Ya, 10% tidak ada yang betul-betul bisa menerapkan, mengaplikasikan daripada ilmu tajwid itu di dalam bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kalau kita lihat, perhatikan di metode seperti halnya Iqra, memang kita ditugaskan untuk tidak memberikan pelajaran yang berat berkenaan dengan ilmu tajwid di dalamnya ketika mengajar. Ya, coba perhatikan, kan seperti itu. Tidak ada di sini dijelaskan tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Tapi sifatnya yang ada di dalam metode ini, termasuk juga metode ini, sifatnya apa? Aplikatif. Tahu tidak aplikatif? Sudah teraplikasi ilmu tajwid itu di dalam bacaannya. Ya, tinggal nanti gurunya saja yang memberikan penjelasan. Nah, penjelasan yang diberikan kepada murid itulah ya yang metodenya harus dimiliki oleh seorang pengajar. Dia harus terampil, harus kreatif seorang pengajar itu di dalam memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada peserta didiknya, supaya peserta didiknya itu benar-benar paham apa yang diajarkan. Ya, tidak hanya untuk anak kecil. Kita sampai jam berapa ini? 9. Hah? Jam 9 malam? Ya. Enggak. Sampai jam berapa? Oh, jam 5. Mungkin jam 9. Kalau tidak jadi masalah sih. Kami biasa bertalaki itu sampai tengah malam, setengah 1 malam. Jadi sudah terbiasa ya. Nah, sampai jam 5 kita ya. Besok kita mulai jam berapa besok? Biar besok mungkin setengah 4 ya. Oh, berarti sholat asar. Oh gitu. Besok kita naik motor aja kali ya. Hari ini kami bawa kendaraan roda 4, macet di jalan, jadi mohon maaf untuk hari ini. Mungkin besok ya bawa bentor gitu ya, atau bawa motor gitu, biar lebih cepat ya. Kita kembali lagi. Nah, jadi ketika kita mengajarkan kepada murid kita, ya katakanlah di dalam membaca hukum ikhfa, kita harus benar-benar memberikan penjelasan ya
yang detail kepada mereka dengan tidak membebani untuk apa? Untuk mereka mengetahui secara detail apa sih hukumnya, ini ikhfa apa, ikhfa aqrab, ab'ad, itu tidak usah. Itu nanti ada tahapannya mereka tuh belajar itu. Gitu ya. Cukup kita memberikan untuk dia bisa baca, gitu ya. Untuk dia bisa baca, tidak perlu kita memberikan penjelasan berkenaan dengan teorinya. Teorinya nanti terpisah. Maka kenapa kalau di dalam metode Umi itu kan kitab tajwidnya dasarnya terpisah, ya, yang warna biru itu. Kemudian Gharibul Qur'annya juga terpisah, muskilah, ya, terpisah. Kenapa? Ya supaya pada tahap berikutnya murid itu benar-benar paham, ya, dari apa yang sudah dia baca tadi. Oh, ikhfa itu gini, ikhfa hakiki, ya. Kemudian ikhfa syafawi, oh yang saya baca tadi itu ikhfa syafawi ternyata. Nah itu kan, ya. Walaupun nantinya kami itu akan memberikan tambahan sedikit, ya. Cuman kita istilahnya tuh mencoba. Kan metode itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan bagaimana minat, keinginan atau perubahan signifikan atau tidak yang terjadi pada murid. Ya, misalnya nanti ketika pada bacaan ini kita katakan itu ada apa di situ? Bacaannya bacaan ikhfa. Ya. Kita katakan ikhfa. Itu bisa, itu bacaan itu hukumnya apa? Hukumnya ikhfa. Sudah selesai. Kami pengen menerapkan kalau bisa murid ini ngerti juga dalilnya gitu. Ya. Tapi kalau seandainya nanti berat, mungkin pada tahapan berikutnya saja. Gitu ya. Yang penting ketika di jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan seterusnya, sebenarnya jilid 1 sampai 6 itu adalah kita memberikan materi atau pembelajaran kepada murid kita agar mereka itu bisa membaca. Paham ya? Jadi dituntun mereka untuk membaca. Gini, bacanya gini. Insyaallah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan membebani daripada murid kita dengan irama. Ya. Jangan membebani murid kita itu dengan irama. Yang penting kita ajarkan dulu cara baca yang baik dan benar dulu. Ya, irama itu nanti, karena tidak semua murid itu yang mampu di dalam menerapkan irama itu dengan baik. Ya, misalnya ketika kita mengajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, silakan ditiru. Ya, belum tentu dia mampu, gitu kan ya. Mungkin ada 1 orang 2 orang murid yang mampu untuk menirukannya. Tapi concern kita bukan di nada, tapi ketika dia mengucapkan huruf demi hurufnya itu benar. Ya, itmamul harokatnya ini benar. Ketika dhammah dia monyong, ketika fathah dia terbuka untuk huruf-huruf tipis kayak orang tersenyum. Ketika kasroh rahangnya turun. Apa bedanya fathah dengan kasroh? Kalau fathah terbuka tapi kalau kasroh kuncinya adalah i.
Apa karena dengar suara itu kali ya? Apa suaranya itu terlalu besar? Enggak ya? Ya. Jadi kalau kasroh itu i. Coba kita lafalkan i. I. Apa yang kita dapatkan? Kalau kita pegang rahang ini, i, itu terasa turun. I, coba. I. Coba. I. Usahakan turun ya, merenggang. I, silakan. I. Jadi i. Ini coba baca. I. Iya. Ya, mana lagi rahang mama, ada rahang lain. Ya. Jadi jangan ihdinas sirat ihdi. Nah, gitu. Jadi seluruh huruf ya yang berharakat kasrah daripada huruf-huruf tebal seperti itu. Ya. Dari mulai huruf hamzah saja. I, coba. I, B, T, V, G. Nah, seperti itu. I, B, T, I, buka. Ya, membiasakan. Kalau kita perhatikan ada sebuah metode, tidak usah kami sebutkan. Tapi itu terlalu lebay gitu ya. Itu. Itu sebenarnya maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya adalah untuk menerapkan inilah. Untuk menyempurnakan, cuman takalluf, ta'assuf. Ya. Dia terlalu berlebihan, lebay. Takalluf itu bahasa kita itu lebay gitu. Ya, kalau ta'assuf itu lebih kepada sesuatu yang diberat-beratkan. Nah, gitu ya. Biasa saja, termasuk ketika kita melafalkan suratul Fatihah, ya. Jangan Ar-Rahman, Ar-Rahman, biasa saja. Ar-Rahman, bukan Arah, atau Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, cukupnya na'budu ya, na'budu ya, na'budu ya, bisa iyyaka na'budu, coba silakan. Nah, ingat ya, jadi kalau huruf-huruf tipis, temu huruf tipis, huruf nun tipis, ain tipis, na, iyyaka na'budu, na'budu, iyyaka na'budu, na'budu, tipis huruf nun itu ya, na'budu ya, na'budu. Ya, itu diperhatikan. Nah, kita mengajarkan ke murid kita itu yang benar. Jadi prinsip jadi seorang guru itu jangan punya prinsip ya, sini kamu saya ajarkan supaya kamu pintar. Kamu belajar pada diriku, nanti kamu akan pintar. Nanti kalau satu orang, dua orang muridnya yang pintar. Kalau lima orang muridnya yang nggak pintar-pintar, stres gurunya. Kok nggak pintar-pintar murid gue? Opoi. Ya, jadi guru yang benar itu adalah guru yang punya prinsip dia ngajar aja yang baik, ngajar yang baik, ngajar yang benar. Terus dia doa sama Allah. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada muridku. Sebutkan Siti, Ali,
Robi, ya, supaya mereka itu ya Allah Engkau berikan keabsahan di dalam membaca setiap kalammu ya Allah. Gitu caranya. Coba lihat di YouTube ada Syekh Abdul Basfar yang posisi beliau sebagai qori internasional pada saat itu belajar kepada Syekh Manswaid. Di YouTube ada itu, kalau tidak salah di YouTube ada. Ya. Belajar. Ternyata pas belajar itu huruf oroknya Syekh Abdul Basfar itu belum fasih. Akhirnya Syekh Abdul Basfar ini bertanya kepada Syekh Manswaid, ya Syekh, bagaimana caranya? Ya, aku bisa memfasihkan huruf orok seperti halnya murid-muridmu itu. Apa kata Syekh? Ya, kau pergilah ke Ka'bah, kau doa sama Allah supaya Allah memberikan kefasihan di dalam melafadzkan huruf orok. Pernah nggak kita minta seperti itu sama Allah? Di sini ada yang pernah minta sama Allah, ya Allah, fasihkanlah huruf shadku ya Allah. Ada enggak? Minta sama Allah, ya Allah berikanlah keabsahan di dalam membaca Al-Quran. Ya Allah berikanlah keabsahan di dalam membaca atau melafadzkan setiap kalammu ya Allah. Nanti Allah yang bimbing. Nanti yang buat kita itu lancar membaca itu nanti Allah, bukan karena kehebatan kita. Ya, bukan karena kehebatan kita. Ya, jadi untuk jilid 1 ini ya, penekanannya adalah minta kepada atau kita selaku pengajar ya, jangan lupa menerapkan ini. Ya, ketika berharokat fathah maka mulut ini terbuka seperti kayak orang melafadzkan huruf A. A tapi terbuka. A, silakan A. Nah, gitu ya. Nanti di huruf lainnya seperti itu. Kecuali pada huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal itu apa saja hurufnya? Khussa, dal, tin, qil, ya. Kha, sad, dad, kemudian ghain, ya, ta, qaf dan dha. Itu ya. Nah, seperti yang sudah Anda katakan tadi, jangan membebani murid dengan irama. Gitu ya. Mulai dia konsentrasi dengan bacaannya. Karena bacaan Al-Quran itu tidak sama dengan lirik lagu. Kalau bacaan Al-Quran itu sama dengan lirik lagu, nanti orang akan membacanya dengan langgam-langgam yang bermacam-macam. Oh, boleh langgam ini, boleh langgam ini, boleh langgam jiharka, boleh langgam soba, boleh langgam ros. Tapi nanti ada yang klaim, boleh dong langgam dangdut. Boleh nggak? Kenapa jiharka boleh? Anda tanya. Kenapa soba boleh? Langgam dangdut nggak boleh? Apa alasannya? Ada sanadnya. Sanadnya dari siapa sanadnya? Langgam jiharka sanadnya dari siapa saja? Siapa perawi dari langgam jiharka? Ya, jadi seperti itu. Perlu kami jelaskan bahwasannya itu nanti penjelasan anak nanti berikutnya saja. Bahwasannya ilmu langgam, ilmu nagham itu bukan bagian ulumul Quran. Nah, itu yang harus diperhatikan dengan baik. Bukan bagian ulumul Quran. Jadi kita ajarkan saja ya, bagaimana cara melafadzkan setiap huruf-huruf itu dengan baik dan benar. Nanti nada itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, suara kita yang asli. Ya.
keluar dari suara kita yang asli. Ya. Tidak usah dilakukan. Kalau dilakukan itu rentan nanti kita tidak bisa menyempurnakan daripada makharijul huruf dan sifat, terutama sifatul hurufnya. Ya. Yang dia harus keluar dari al-jauf, keluarnya dari al-khayshum. Coba kalau seandainya ingin ngecek ya kita, bacaan kita. Coba mulai dari huruf hamzah sampai huruf ya. Kita baca dulu harokat fathah sambil pegang pangkal rongga hidung. Pangkal rongga hidungnya tadi pegang. Baca abata sajaha kha. Ya. Mana saja huruf yang nanti keluarnya di rongga hidung, itu berarti harus kita ubah. Bisa dipahami ya? Itu harus kita ubah. Karena yang harus keluar atau wajib keluar dari rongga al-khayshum, ini namanya rongga al-khayshum. Suara yang mengalir ke rongga al-khayshum itu namanya apa? Ghunnah. Ghunnah. Jadi ghunnah itu apa? Suara yang keluar dari pangkal rongga hidung. Ya. Suara as-sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum. Itu bahasa Jawanya. Ya. Bahasa Arabnya itu maksudnya. Ya. As-sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum. Suara yang keluar dari pangkal rongga hidung itu namanya ghunnah. Atau yang diistilahkan oleh orang Indonesia itu adalah dengung. Nah, dengung itu ghunnah. Berarti huruf apa saja yang keluar dari pangkal rongga hidung? Huruf apa saja? Nun dan mim. Selain itu ada nggak yang keluar dari pangkal rongga hidung selain dua huruf itu? Huruf. Ya, Ana tidak mengatakan hukum, makanya konsentrasi, konsen. Yang dikatakan itu huruf. Ada enggak ya selain huruf nun dan mim yang dikatakan yang suaranya keluar dari nungga al-khayshum? Ada? Ada atau tidak? Jangan ragu-ragu ya. Ada atau tidak? Tidak ada. Gitu ya, tegas. Tidak ada, takut. Jangan khawatir, tidak akan diterkam harimau. Ya. Jadi huruf yang keluar dari rongga al-khayshum atau pangkal rongga hidung kita itu cuma dua huruf saja, nun dan mim. Makanya di dalam manzumah Tuhfatul Atfal dikatakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Ya. Selain itu enggak ada. Berarti kalau ada huruf yang keluar dari pangkal rongga hidung kita ketika kita melafadzkan hurufnya, berarti kita masih lahan atau salah atau keliru di dalam melafadzkan hurufnya. Terutama yang harus kita perhatikan itu adalah ketika melafadzkan hukum ikhfa. Nah, itu juga harus perhatikan. Hukum ikhfa. Ikhfa itu ada gunahnya atau tidak? Ada enggak? Ikhfa itu apa sih ikhfa itu? Samar. Definisi ikhfa itu apa? Kita katakan itu terjadi hukum ikhfa ketika apa? Ikhfa itu kan ada dua ya, ada
ada pada hukum nun sakinah, ada pada hukum mim sakinah. Nun sakinah itu tahu tidak? Nun sakinah itu nun sukun. Sakinah mawaddah warahmah itu sama tidak? Ya sama. Sakinah itu artinya apa? Sakinah itu tenang, tenang. Makanya kenapa ada istilah sakinah mawaddah warahmah, jiwa yang tenang. Tenang. Kalau suaminya pergi keluar kota, istrinya itu tenang di rumah. Suami nggak selingkuh itu di luar. Suaminya yang pergi keluar kota meninggalkan istrinya, ya. Apa kata suaminya? Alhamdulillah, istriku pasti tidak akan selingkuh. Karena apa? Adanya sakinah itu. Tenang. Jiwanya sudah tenang itu. Gitu ya. Bagaimana dengan nun sakinah? Nun sakinah itu adalah nun yang terbebas dari harokat. Tenang dia. Ya, enggak ada hubungan dengan harokat, terbebas di harokat. Mau fathah, mau dhamma, mau kasroh, terbebas di harokat. Maka dikatakan nun mati. Nun mati. Nun sukun kalau bahasa kita. Ya. Itu maksudnya. Ya, perhatikan kembali lagi ke permasalahan tadi, ketika dia bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? Berapa? 15. Apa saja hurufnya? Sif dhathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi taqam du'a zalima gitu. Enak kan seperti itu. Ya, supaya kita enggak lupa. Ada 15. Fi khamsati min ba'di 10 ramzu fi hadzal bati qad damantuha. Ya, ada 15 huruf. Terus yang jadi pertanyaan itu, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, ada gunahnya atau tidak? Ada gunahnya? Ada. Kenapa ada gunahnya? Kan bukan idgham bi gunah. Karena dengung. Ini makanya guru-guru Al-Quran harus tahu. Kenapa dia ada gunanya? Karena itu nun sukun. Huruf nun itu huruf guna atau bukan? Iya, makanya dia ada gunanya. Ya. Maka dia ada gunanya. Kan nun sukun itu misalnya wa anfusahum, wa anfusahum. Kita sedang melafadzkan nun sukunnya ya. Berarti kan ada guna wa an itu kalau jelas. Wa anfusahum, jelas kan nunnya ya. Wa anfusahum. Nah, karena nun sukun itu bertemu huruf fa, dia jadi ikhfa. Ikhfa itu apanya yang ikhfa? Apa yang ikhfa? Nun sukunnya itu yang diikhfakan. Tapi walaupun dia disamarkan istilahnya, walaupun dia disamarkan, tapi gunahnya tetap ada. Karena apa? Karena gunah itu sifat kuat, ya. Maka dia tampak. Gitu ya. Tergantung dari huruf yang bertemu. Huruf fa
Karena dia masuk, ini langsung saja ya, tidak usah bahas karena ini sekedar pengayaan saja. Karena dia bertemu dengan huruf fa, termasuk ikhfa yang awsat. Ya, karena kan dia terbagi atas 3 ya. Yang aqrab, yang ab'ad, dan awsat. Ini awsat. Awsat itu dia sudah siap-siap ke makhraj huruf ikhfa-nya. Fa wa anfu. Coba. Jadi seolah-olah kita sedang wa'afu, afu, tapi tidak sampai nempel. Wa'afu, silakan. Ingat, karena yang gunah itu adalah nun sukunnya yang sudah kita samarkan tadi, maka huruf ikhfa-nya tidak boleh digunahkan. Apa ya? Tidak boleh digunakan huruf fa-nya karena nggak ada hubungan dia dengan gunah yang ada pada nun sukun yang sudah diikhfakan tadi. Pada nun sukun yang sudah diikhfakan. Jadi jangan wa anfusahu fu wa anfu wa anfusahum, silakan. Termasuk huruf-huruf yang lainnya. Dada, silakan. Jangan dada gitu. Dada. Silakan. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Apa kedinginan mungkin adiknya? Nggak apa-apa Ustazah, mungkin dibawa jalan-jalan keliling, nggak apa-apa. Jadi begitu ya. Ini sekilas saja bahwasannya ketika kita mengajarkan Al-Quran, ruh dari kontennya itu benar-benar kita kuasai dengan baik. Ya, kita tidak hanya sekedar mengajarkan ini dengung, tapi kita nggak tahu hakikatnya apa itu. Ya kan ya? Supaya kita benar-benar menjiwai. Seorang guru Al-Quran itu harus benar-benar menjiwai dari apa yang ia sampaikan kepada muridnya. Menyatu. Ya. Ilmu itu menyatu pada dirinya untuk dia transfer pada muridnya. Ya, kalau itu sudah terjadi, nanti insyaallah akan enak. Ya. Kita walaupun misalnya tidak ada kitab pun, kita tuh bisa ngajar gitu. Seperti itu ya. Jadi kitab ini sebagai bahan ajar saja, bukan sebagai bahan kita berpatokan mengikuti dari apa-apa yang ada di dalam kitab ini. Ya. Kadang-kadang kurang sepaham. Ya, kurang sepaham dengan kitab ini, ya sudah. Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk diajarkan. Tidak mengapa, yang penting kita memang tahu bagaimana step mengajar yang baik dan benar. Seperti itu ya. Baik. Mungkin Ustaz Abu Ibrahim bisa jelaskan mengenai jilid 1 sebentar. Fadhal. Sudah punya ya yang jilid 1-nya ya? Ya. Mungkin Ustaz Abu Ibrahim jangan ana terlalu banyak ngomong ya. Biar nanti dibagi. Ustaz Abu Ibrahim yang menjelaskan tentang jilid 1 ya, untuk metode bukan metode Iqra ya, metode Rumatillah Ibnu Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode
Baik. Untuk buku Iqra ini di jilid 1 sebetulnya untuk penekanan pengucapan huruf-hurufnya, Bu. Jadi setiap hurufnya itu usahakan kita sebagai seorang guru itu mencontohkan, istilahnya talaki, mencontohkan bacaan kepada murid. Nanti anak-anak itu mengikuti. Usahakan anak itu mengikuti sesuai dengan apa yang kita contohkan kepada anak-anak. Nah, itu metode talaki kan seperti itu. Metode talaki itu kan ada yang guru membacakan, murid mengikuti, atau murid membacakan, guru membenarkan. Seperti itu. Jadi kita metodenya itu metode apa yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW pada saat beliau belajar pada malaikat Jibril. Gitu. Jadi metode talaki ini ya harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi penekanan pada jilid 1 itu pengucapan huruf dan juga itmamul harokat. Ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zuna Hairun Aman hafizahullah. Jadi kita lebih tekankan itu. Jadi bagaimana kita mencontohkan kepada murid, nanti murid itu berusaha untuk mengikuti apa yang kita contohkan kepada mereka. Gitu. Jadi enaknya itu satu-satu, Bu. Satu-satu kita mengajarkan ke mereka. Kalau bareng-bareng kan kita nggak bisa ngecek ya, mana yang sudah tepat, mana yang belum gitu kan ya. Jadi mengajarkannya satu-satu kepada mereka. Gitu, dari yang huruf tipis itu seperti apa pengucapannya, kemudian huruf tebal itu seperti apa pengucapannya gitu. Dan jadi nanti seperti yang Ustaz Abdul Ghani sampaikan, nanti kita ujikan satu persatu. Kalau seandainya memang kapasitas kemampuannya itu masih di bawah rata-rata, nggak apa-apa. Jadi satu halaman full ini kita talkinkan, ya kita ajarkan. Ya, tapi kalau seandainya kemampuannya itu sudah di atas rata-rata, tidak apa-apa, mungkin di loncat atau di ini pas ini bacaan. Iya. Jadi intinya untuk di jilid 1 penekanan pengucapan huruf dan juga harokat fathah itu, Ibu. Kalau mereka misalkan sudah menguasai daripada pengucapan huruf-hurufnya dimulai dari hamzah sampai huruf ya, maka nanti boleh dilanjutkan ke jilid berikutnya. Karena kalau misalkan di jilid 1 ini kita tidak tekankan pada pengucapan huruf dan juga harokatnya di sini, nanti mereka akan kesulitan nanti di jilid 2-nya, di jilid 3-nya gitu. Jadi jangan sampai mereka itu memiliki PR bertumpuk-tumpuk gitu. Misalkan huruf ini dia belum menguasai, tapi kita bermudah-mudah untuk melanjutkannya kembali, nanti dia PR-nya banyak. Huruf ini aja belum selesai, nanti ada PR lagi huruf ini. Jadi numpuk-numpuk dia, semakin berat malah dia. Gak apa-apa kita betul-betul tekankan di awal, yang harapannya nanti di pelajaran atau di jilid berikutnya mereka mudah gitu. Jadi betul-betul mereka kita talkinkan dengan bacaan yang benar dan berusaha mereka untuk mengikuti bacaan apa yang kita contohkan kepada mereka gitu. Jadi kalau misalkan belum ya kita contohkan lagi. Insya Allah kalau anak-anak itu mudah. Yang sulit itu kalau yang udah usia. Kalau yang udah usia itu agak sulit, berat ya. Nggak lulus. Tapi beda ya kita perlakuan kita dengan anak-anak, remaja atau untuk yang usia tua itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau anak Ya. kecil itu ibarat kayu batu itu kita ukir, enak sih. Nah, gitu. Tapi kalau orang tua ini susah mengukir. Mungkin pakai pahat ini. Pakai pahat. Tapi prosesnya lah. Iya. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Sudah biasa dia melakukan seperti itu. Maka kita selaku guru, kita ajarkan cara memakai. Insya Allah besok kita latihannya dari mulai hamzah sampai ya. Nanti insya Allah dibimbing oleh sana dulu. Kemudian juga untuk mencontohkan ke mereka, usahakan benar dulu baru nanti kita tunjukkan di mana makhrajnya gitu. Biasa kalau kita
dia masih belum bisa pengucapan terus kita unjukkan ini makhrajnya, biasanya dia udah mikir duluan. Jadi kesulitan duluan, belum mengucapkan udah bingung duluan. Gimana ini nyentuh gini-gini udah bingung duluan. Nah, makanya untuk anak-anak itu metodenya dengan talqin. Ya, dia bisa mengikuti, udah nanti setelah dia sudah bagus pengucapannya, baru deh kita beritahu bahwasanya ini makhrajnya di sini, ini makhrajnya di sini gitu. Dan juga sifatnya di sini, sifatnya di sini. Karena nanti di jilid, kalau tidak salah di jilid 4, yaitu nanti juga akan mendapati huruf-huruf yang sukun. Mau nggak mau mereka harus mengucapkan huruf tersebut yang sukun ya beserta sifatnya. Nah, di situ barulah nanti kita juga akan mencontohkan bagaimana huruf ini mengalir. Kemudian baru nanti kita jelaskan bahwasanya ini sifatnya ini yang mengalir ini gitu. Jadi intinya bertahap. Nah, jadi di jilid 1 ini pokoknya tekankan pengucapan hurufnya. Kalau masih belum bisa, jangan dinaikkan dulu. Gitu. Kalau belum bisa jangan dinaikkan dulu. Makanya di jilid 1 ini di halaman akhir ya, di halaman 34 dan 35 ini ada ujiannya. Ujian kenaikan jilid 2. Apalagi yang di halaman 34 ini, santri ini harus betul-betul bisa membedakan dengan jelas antara huruf hamzah dengan huruf ain. Adalah huruf hamzah. Ya. Jadi di halaman 34 ini, jadi anak-anak itu harus bisa membedakan mana huruf hamzah, mana huruf ain. Gitu. Ya, mana huruf hamzah, mana ain, mana huruf sa, mana huruf sa. Gitu. Jadi mereka harus bisa membedakan ini. Gitu ya. Kalau misalkan dia masih belum bisa membedakan, ya berarti kita salah di sini berarti. Di sininya kita terlalu membiarkan. Gitu. Kalau di sini kita ketat, insya Allah dia bisa membedakan di sini. Dia bisa membedakan antara hamzah dan ain, gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia sudah ini, baru di sini ada ujian. Nah, biasa kalau ujian ini ada tim pengujinya sendiri. Gitu. Biasa kan kalau misalkan ada tim pengujinya sendiri kan mereka lebih ujian nih. Gitu. Bisa nanti ujiannya dari kita saja. Iya. Dari kita yang ngapain kita datang ke sini? Gitu. Nanti ujiannya dari kita, nanti kita yang menyimak mereka. Kalau sekiranya belum lancar atau belum menguasai, ya masih mengulang-ulang ini berarti. Mengulang-ulang di halaman 35 ini. Kalau sudah lancar dan bacaannya sudah tepat, pengucapan hurufnya, baru nanti dinaikkan ke jilid 2. Gitu. Gitu. Jadi tidak semuanya harus diulang. Kesalahannya mungkin yang kekurangannya pada huruf jim. Tidak semuanya dari mulai huruf hamzah sampai dengan ya pada kesalahannya itu saja. Dan kalau sudah sempurna semua, insya Allah baru kita naikkan ke jilid 2 gitu, insya Allah. Gitu. Gak apa-apa kita di jilid 1 lama, gak apa-apa. Yang terpenting kan kita, kalau anak murid itu bagus bacanya, kita kan gak terlalu capek ngajarin ya. Kalau murid gak bisa-bisa gitu capek juga ngajarinnya. Gitu. Jadi kita tekankan di sini. Tapi anak-anak usia berapa, Bu? SD? Oh, 3 tahun. Kalau 3 tahun ya ditalkinkan atau dikenalkan huruf. Gitu. Itu ditalkin aja. Pokoknya gimana caranya biar mereka mudah aja gitu. Biar mereka mudah. Tapi kalau anak-anak itu insya Allah mudah mengikuti dia. Iya, mudah mengikuti dia. Gitu. Sambil dikenalkan huruf. Ya, baik huruf yang berharokat atau huruf yang belum berharokat. Gitu saja. Jadi nama-nama huruf yang belum berharokat, ya paling tidak dia mengenal gitu. Ya, mengenal huruf yang belum berharokat. Tapi mungkin itu saja untuk jilid 1. Jadi kita lebih menekankan pengucapan dan juga menyempurnakan harokat fathah. Gitu. Kalau misalkan dia pengucapan masih ba, kita luruskan. Kita contohkan ba,
ba, bukan ba, tapi ba, gitu. Jadi vokal A-nya itu betul-betul kita perhatikan. Besok kita latihan ya besoknya. Gitu. Gurunya harus benar dulu. Kan itu salah, yang benar mana? Saya juga tidak tahu gitu. Karena gurunya juga nggak benar gitu kan. Saya nggak benar gitu. Jadi gurunya harus benar dulu. Iya. Berikan contoh. Dan jadikan yang dijadikan uswah kan dulu. Ya pokoknya intinya kita memberikan pembelajaran yang terbaik, yang benar untuk anak-anak. Karena kalau kita tidak memberikan pembelajaran yang benar kepada mereka, kasihan mereka kalau sudah besar. Ya korbannya kita ini nih. Korbannya yang mungkin dulu TPQ kita dulu waktu kecil tidak memperhatikan bacaan-bacaan seperti ini, yang benar seperti apa. Akhirnya apa, setelah dewasa kita sulit untuk memperbaikinya lagi. Gitu. Nah, sudah puluhan tahun. Nah, tinggal di generasi kita, anak-anak kita itu ya kita ajarkan yang benar, agar apa? Agar ketika mereka nanti sudah dewasa masuk ke pondok tahfidz, ke pondok, mereka nggak mengulang dari awal lagi, langsung menghafal atau langsung mempelajari ilmu yang lainnya. Karena yang seperti ini sudah mereka lalui waktu kecil. Gitu. Jadi jangan sampai menjadi PR sampai besar. Gitu. Jadi intinya pengucapan huruf pada jilid 1 ini dan juga menyempurnakan harokat. Gitu. Kalau anak-anak memang seperti itu ya Bu ya. Jadi ada waktu-waktu di mana mereka itu konsentrasi dalam belajar. Misalkan 15 menit bisa konsentrasi, ya udah kita tekankan itu di 15 menit itu ya kita berikan yang terbaik buat dia gitu. Kalau ya saja. Kalau misalkan dia main-main ya gimana, memang anak-anak gitu kan. Gitu. Jadi biarkan mereka asik. Belajar itu dengan asik, intinya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu menekankan, akhirnya dia gak mau ngaji lagi akhirnya. Gitu. Ada metode juga. Biasanya kalau anak kecil itu mereka mau belajar itu kalau seandainya perut mereka sudah terisi. Maksudnya apa? Mungkin dari pengajar ini memberikan kayak misalnya makanan, setelah mereka diberikan makanan baru kita ajar. Dan jangan dibalik, jangan belajar dulu ya, nanti dikasih makanan, nggak masuk. Nah, kemudian kita manfaatkan beberapa waktu ya, beberapa menit di awal untuk memberikan materi. Karena nanti mungkin selepas katakanlah 5 menit setelah atau 10 menit setelahnya mereka sudah nggak konsentrasi lagi. Termasuk ini kami perhatikan juga ketika daring, ketika COVID, masa COVID yang lalu. Anak-anak tuh duduk ya HP gitu ya, dengan gurunya. Itu 5 menit awal saja, selebihnya tuh sudah buyar kemarin. Ada yang kemana-mana gitu ya, sudah buyar. Dan kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari mereka. Iya. Jadi bukan hanya kita mengajar, tapi perhatian kita terhadap kondisi psikologis dari murid kita. Ya. Nah, jadi intinya kita harus bisa menguasai halakoh. Kalau orang main bola harus bisa menguasai lapangan ya. Nah, kita harus bisa menguasai halakoh, menguasai anak-anak. Kalau anak dulu tuh, anak-anak itu di rumah tilawah itu, anak sering menyiapkan uang kecil. Nah, kalau jadi padahal itu usia SD, ada yang SD, ada yang SMP itu. Ayo siapa yang bisa, hadiahnya 10.000. Anak kasih hadiah 10.000. Gitu. Jadi mereka semangat ketika ada hadiah, semangat mereka. Usulan nanti kita sama hadiah mungkin paling aja sebagai stimulus. Iya. Anak-anak tuh seperti itu. Lanjut. Nah, jadi itu aja ya untuk jilid 1. Nanti untuk jilid 2-nya mungkin insyaallah nanti kita akan jelaskan lagi. Yang terpenting ini di jilid 1 itu lebih menekankan pengucapan huruf ya saat berdiri sendiri. Gitu. Nanti ketika dia sudah menjadi sebuah kata, ya usahakan pengucapannya sama seperti ketika dia berdiri sendiri.
tidak ada perubahan. Kecuali nanti ada hukum ya, baru nanti ada perubahan. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada hukum ya pokoknya pengucapan A ya A, nggak boleh jadi O, dikarenakan sebab ketemu dengan huruf sebelumnya atau setelahnya gitu. Jadi, pokoknya A ya A. Gitu. Jadi pengucapan hurufnya itu harus tetap tegak, nggak boleh miring. Kita nggak boleh miring. Sama pengucapannya seperti ketika dia sendiri gitu. Iya. Nah, sudah berubah ya ketika bergandengan dengan huruf lain, tidak ada perubahan. gitu. Jadi itu saja yang bisa Ana sampaikan untuk jilid 1 ini. Nanti mungkin insyaallah besok baru latihan ya Ustaz ya. Nah, baru latihan pengucapannya. Jadi inilah yang membedakan kami dengan mungkin lembaga lain ya, pemanggilan ya. Kalau belajar di rumah mulai mengkatir itu sebenarnya bukan menakutkan ya Ustaz ya. Nah, Memang standarnya seperti itu. Kita ajarkan, jangan itu masuk kelas takbir aja kita nggak bisa langsung masuk takbir, tapi kita kemudian dulu pasokan, pasok tulisannya berkenaan dengan huruf-huruf. Kalau mereka sudah bagus, mereka bisa masuk ke kelas yang. Jadi kita tidak salah-salah. Nah, harapan kami itu ujian kita kali agama. Yang agama ini bagi mungkin efektif Tuhan untuk yang lain. Maksudnya di sini itu tidak salah-salah dalam memberikan penilaian, dalam memberikan pembelajaran. Tak bisa lolos sampai dengan bacaannya jauh baik. Tapi enak nanti. Oh muridnya, bahkan nanti kalau sudah besar jadi imam di musola lokal. Insya Allah. Di belajar di mana dulu? TPQ di bawah ini dulu. Yang ngajarnya apa? Sadar di lokal. Ya. Jadi sadarnya nanti besok. Misalnya besok kalau kasih materi pasal tulisan saja. insyaallah Ustaz. Besok insya Allah sembari kita masuk jilid 2 nanti ada materi falsafah tulisan. Nanti diampu oleh beliau atau Ta'ala Ustaz Fatih. Siap besok? Jangan takut ya. Berarti ada salah ini besar. Kasih dulu nih. Kasih 10.000. Bukan abu-abu baskan. Kita bilang baskan nanti ada berapa orang 10.000, 100.000 lah berarti 10.000. Kita sudah jauh kita keluar uang. Kan sedang. Terus kan ibu bertanya. Ya silakan. Ada yang mau bertanya silakan ya. Untuk proses pergantian dari bumi ke ini itu bagaimana? Gambarannya maksudnya yang kan sudah jilid-jilidnya kan sudah. Ya. Oke. Jadi nanti apa ya, kalau nanti peralihan lihat mereka di jilid mana, nanti biar nanti tim kami nanti yang seleksi kita ya nanti lihat oh ternyata masih gini Ustaz. Nanti balik ulang dulu di jilid mana ya, ternyata melihat Ustaz setelah kami nilai kayaknya mesti perhatikan semua huruf-hurufnya nggak ya benar. Ya mohon maaf ya, kita harus dari awal. Untuk belajar maksudnya regulanya anak kan namanya udah akan jadi hampir dosa. Kalau balik ke luar ternyata banyak kesalahan atau gimana? Terus antara nanti dengan Ya nanti kita perhatikan ya kesalahan-kesalahannya itu di posisi mana saja. Kalau kesalahannya itu ada signifikan sama sekali dari mulai huruf hamzah sampai huruf ya itu memang belum benar, baik harokat fathah, kasroh
lil fuqara'i wal masakin. Betul tak? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Benar tak baca dulu? Enggak benar. Lil fuqara'i. Mat apa itu? Mat mutasil. Hukumnya apa? Wajib. Mat wajib mutasil kan? Wajib mutasil. Bacanya berapa rakaat? 4 sampai 5 rakaat dalam tarikh syadidiyah. Lil fuqara'i, lil fuqara'i, lil fuqara'i wal masakin. Bagaimana bacanya? Dikatakan oleh pemuda, lalu bagaimana cara Rasul membacanya pada dirimu? Baru dibacakan oleh Rasul. Seperti ini loh Rasulullah baca. Itu menunjukkan apa? Kita harus sadarkan bacaan kita kepada semua manusia. Untuk yang sudah jilid 6 itu sudah sampai mana Ustazah? Jilid 6 tadi yang sudah masuk jilid 6 tapi masih banyak salah. Oh, sudah masuk Al-Quran. Tapi bacanya masih Bisa di ini aja Ustazah, lebih ditekankan ke tahsinnya aja. Kalau untuk yang Iqra 6 misalkan sudah terlanjur ini, kalau kita langsung turunkan kan khawatirnya si anaknya itu ya nggak mengaji lagi. Jadi ya kita yang tahu medannya seperti apa, yang terpenting adalah anak itu tambah bagus bacaannya gitu aja. Jadi jangan sampai membuat dia aduh turunin lagi. Gitu jangan. Kalau kondisi seperti itu nggak apa-apa Ustazah. Jadi nanti dia sudah masuk di juz berapa Ustazah? Juz awal. Juz 1 Al-Baqarah. Ya kalau bisa ditaksimkan dulu untuk juz 28, 29, 30 Iya. dulu. Nanti kalau sudah bagus ya kita tekankan di situ, tidak apa-apa, nggak ada metode lain kecuali dengan taksim. Makanya ada seorang ulama dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Ada seorang mengatakan, beliau mengatakan, ini mau belajar apa? Taksim atau tajwid? Tahu bedanya apa? Kalau tajwid itu lebih daripada teori. Jadi tajwid seperti misalnya mantu-mantu perlafal kan, itu kan teori. Tapi kalau taksim langsung ke Al-Quran. Ayo kita buka Al-Quran. Sana baca Anna yatasaalun. Itu ditaksimkan. Yatasaalun. Alun. Di situ aja ditaksimkan ya Ustaz ya. Nanti digunakan di situ ya sudah. Karena dia sudah masuk Al-Quran. Itulah metode. Sebenarnya metode itu kita ambil juga dari metode laki syafaatnya Rasulullah pada waktu itu. Karena Rasulullah itu nggak lancar baca, bahkan nggak bisa baca. Ya. Tapi belajar pada Nabi Jibril terus lancar Rasulullah. Al-Qim, kemudian Al-Qur'an Rasulullah menyebutkan bacaan itu kan bisa. Gitu ya. Kalau dulu nggak ada belajar tajwid Rasulullah, tidak mau guna nggak ada dulu. Yang diajarkan aja. Di zaman Rasulullah nggak ada pelajaran tajwid, ikhlas gitu. Yang bacaan seperti itu bacanya seperti ini, disamakan. Bacanya panjang. Itu saja Ustaz ya. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ana akhiri. Insyaallah taala besok materi kita adalah fasuhatul lisan. Disiapkan untuk besok ya. Nah, yang penting adalah karena
ustazah sekalian itu adalah guru yang akan dicontoh oleh murid, maka gurunya terlebih dahulu yang harus bagus bacaannya, ya, baru nanti bisa mengajarkan dengan baik dan benar kepada muridnya. Tapi demikian saja, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf, segala kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua hingga akhir nanti perjumpaan kita di hari apa nanti kita? Sampai hari apa kita nanti? 2 bulan ya? Oh, sampai hari Sabtu. Jumat gitu ya. Ya nanti nanti kondisinya nanti. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.